Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Fitria Ramadhani NIM 23070190021, Nora Mila Husna NIM 23070190027, dan Firdaus Hamdan Majid NIM 23070190031. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai verb, form of verb, infinitive, and preposition. Langsung saja ke dalam materinya. Jenis-jenis verb. Verb atau kata kerja ada beberapa jenisnya. Di sini ada beberapa. Yang pertama base form, present atau verb 1, present participle atau verb ing, past, verb 2, past participle atau verb 3. Contohnya base form work, maka presentnya menjadi works, present participle-nya menjadi working, past-nya menjadi worked, dan past participle-nya menjadi worked. Contoh yang lain di sini cooks, cook menjadi cooks, cooking, cooked, cooked. Sing menjadi sing, sings, singing, sang, sang. Come menjadi comes, coming, came, come. Begins menjadi began, begins, beginning, began, begun. Nah, selanjutnya skill 30. After have, use the participle. Whenever you see the having verb have in any of its form, have, has, having, had, be sure that the verb that follow it is in the past participle. Jadi ketika ada kata have, has, having, had, maka diikuti dengan past participle atau verb 3. Contohnya, I have given you all the money that I have. Setelah have, maka diikuti given. Di sini given jadi verb 3. Contoh yang lain, they had walked to school. Setelah had maka diikuti verb 3, jadi walk menjadi walked. Yang kedua, skill 31. After be, use the present participle or the past participle. The verb be in any of its form, am, is, are, was, were, be, been, being, can be followed by another verb. This verb should be in the present participle or the past participle form. Jadi ketika ada to be, yang mana to be, is, am, are, was, were, been, being, maka diikuti satu present participle atau verb ing, atau yang kedua past participle atau verb 3. Nah, contohnya di sini, we are meeting them later today. Setelah kata are atau to be, maka diikuti dengan verb ing, jadi meeting, we are meeting. Contoh yang lain, being heard was extremely important to him. Jadi di sini ada kata being, maka diikuti dengan verb 3, heard. Being heard was extremely important to him. Nah, seperti itu. Yang terakhir, skill 32. After will, would, or other modal, use the best form of the verb. Whenever you see a modal such as will, would, shall, should, can, could, might, or must, you should be sure that the verb that follow it is in its best form. Jadi ketika ada kata will, would, atau modal yang lainnya diikuti dengan best form of the verb. Di sini contohnya, the method for organizing files can be improved. Setelah kata can diikuti dengan be atau verb satunya, base form verb. Contoh yang lain, every morning the plant must be watered. Sama, I don't know when it will depart. Setelah kata ada will diikuti dengan base form of the verb, yaitu depart ini. Selanjutnya, bersama saya Nora Mila Husna NIM 23070190027, kita akan membahas mengenai materi infinitive. Infinitive sendiri terbagi menjadi dua, yaitu bare infinitive dan to infinitive. Yang pertama, bare infinitive. Bare infinitive itu merupakan suatu kata kerja dasar. Nah, meskipun subjeknya orang ketiga tunggal, verb ini tidak boleh diikuti dengan s maupun es. Bare infinitive ini digunakan dalam beberapa kalimat. Yang pertama,
yaitu digunakan setelah model. Apa saja model itu? Yang pertama ada can, could, must, may, might, will, would, shall, dan lain sebagainya. Contohnya, I must wash my hands. Saya harus mencuci tangan. Nah, yang kedua ada we can go there. Setelah itu, she will call you. You have to type faster. He could not speak louder. Selanjutnya penggunaan infinitif yang kedua, penggunaan verb infinitif yang kedua adalah setelah kata kerja fase tertentu. Nah, kata kerja fase tertentu di sini yang dimaksud adalah causative verbs dan would rather preference. Contoh dari causative verbs yaitu his father make him go. Sementara itu, contoh dari would rather preference ada he would rather stay at home. Would rather di sini merupakan sebuah kata yang artinya adalah sebaiknya. Jadi he would rather stay at home. Dia lebih baik berdiam di rumah. Selanjutnya penggunaan verb infinitif yang ketiga adalah setelah kata kerja yang berhubungan dengan indera. Contohnya, yang pertama ada I see you run over there. Yang kedua, I hear my little brother scream. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam materi to infinitive. To infinitive sendiri merupakan kata kerja bentuk pertama yang diikuti oleh to. Jadi, rumusnya adalah to plus infinitive. Penggunaan to infinitive ini yang pertama adalah untuk menyatakan tujuan. Contohnya, she studies to become a clever. Jadi kalimat harus menyatakan sebuah tujuan. I call you to cancel the event. Nah, selanjutnya penggunaan to infinitive yang kedua adalah setelah kata sifat. Contohnya, she is happy to receive the gift. They are agree to join the event. I'm so sad to hear that. Dan selanjutnya adalah he is too creepy to become a teacher. Setelah itu penggunaan to infinitive yang ketiga adalah setelah kata tanya. Contohnya, he tells me what to do. Yang terakhir, penggunaan to infinitive yang terakhir adalah setelah ordinal numbers. Ada first, second, third, dan seterusnya. Nah, selain penggunaan beberapa verb infinitive dan to infinitive, di sini ada beberapa kata yang diikuti oleh to infinitive. Jadi jika kita menemukan sebuah soal yang di sini ada beberapa kata tersebut, maka sudah dipastikan bahwa itu adalah to infinitive. Apa saja daftar kata tersebut bisa kita lihat bersama, yaitu ada can afford, elect, long, request, wish, and count here, dan seterusnya. Nah, contohnya di sini ada I can want to attend your party. Di sini ada kata can wait. Nah, maka sudah dipastikan setelah wait itu adalah to infinitive, yaitu to attend. Contoh yang kedua, I start to think about you. Nah, karena ada kata start, maka sudah dipastikan bahwa think itu adalah to infinitive karena diikuti oleh to. Mungkin itu. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Fitria Ramadhani. Baik, selanjutnya saya Fitria Ramadhani NIM 021 akan sedikit menjelaskan mengenai preposition. Jadi, preposition atau kata depan ini adalah suatu kata yang berfungsi untuk menunjukkan hubungan kata benda atau kata ganti dengan kelas kata lainnya dalam kalimat. Pada umumnya, preposisi ini terletak di depan kata benda atau kata yang dianggap sebagai kata benda. Nah, preposisi ini memiliki bentuk dan ada 6. Yang pertama ada preposisi tunggal atau disebut dengan simple preposition. Jadi, bentuk preposisi atau kata depan dalam bahasa Inggris yang berbentuk sederhana karena terdiri dari satu kata, itu disebut dengan simple preposition. Contohnya seperti apa? Contohnya ada after. After ini artinya sesudah, kemudian at, kemudian by, for, from, of, over, dan masih banyak lagi.
Kemudian untuk bentuk yang kedua ini adalah preposisi ganda atau disebut dengan double preposition. Preposisi ganda ini dipakai ketika preposisi tunggalnya tidak cukup untuk menyatakan pengertian. Contohnya adalah into, onto, from under, from among, from of, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk bentuk yang ketiga ini ada preposisi gabungan atau compound preposition. Jadi preposisi gabungan ini dibentuk dari kata benda, kata sifat, atau kata keterangan yang digabungkan dengan preposisi. Contohnya be menjadi by, kemudian menjadi on. Contohnya behind, itu behind, kemudian about, terus above, before, below, dan masih banyak lagi. Untuk yang keempat, ini ada preposisi participle atau participle preposition. Ini adalah kata depan yang berbentuk participle. Contohnya adalah during, regarding, considering, concerning, dan masih banyak lagi. Untuk jenis atau bentuk yang kelima, ini ada preposisi frasa atau phrase preposition. Phrase preposition ini adalah dua atau lebih kata yang biasanya disusun dalam rangkaian kata dan yang berakhir dengan preposisi tunggal. Contohnya seperti because of, kemudian by means of, kemudian by reason of, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk yang terakhir atau yang keenam ini adalah preposisi tersembunyi atau disguised preposition. Ini adalah kata depan yang dibentuk bersifat tersembunyi atau tidak kelihatan sebagai kata depan. Contohnya he has gone a hunting. Kemudian preposition ini pada umumnya juga dapat dibagi menjadi 5 berdasarkan penggunanya. Yang pertama ini preposition of time. Contohnya at ini digunakan untuk waktu yang spesifik. Contohnya seperti apa? Contohnya we are going to watch a movie at night. Kemudian I get up at 6 o'clock. Jadi ini waktunya spesifik jam 6. Kemudian on atau hari dan tanggal. Contohnya I will see you on Sunday. Jadi ini spesifik pada Sunday. Kemudian I was born on 21 December. Itu juga merupakan preposition of time. Kemudian untuk in itu bulan, tahun, abad, waktu, musim, dan periode yang lama atau panjang. Contohnya my birthday is in September. Kemudian I meet her in the winter. Kemudian untuk yang jenis yang kedua ini adalah preposition of place. Ini contohnya ada at, yaitu pada tempat yang spesifik. Contohnya I work at the bank. Nah, ini spesifiknya yaitu di bank. Kemudian see you at the bus stop. Kemudian on atau ini adalah pada pertemuan horizontal atau vertikal. Contohnya my book is on the table. Kemudian there is a beautiful picture on the wall. Itu adalah pada suatu yang permukaannya horizontal atau vertikal. Kemudian ini ada in, yaitu berada di ruang tertutup, negara, atau suatu area yang luas. Contohnya my cat is in the bathroom. Terus I live in Indonesia. Nah, kemudian untuk contoh yang ketiga ini ada preposition of direction. Jadi untuk preposisi ini itu menunjukkan arah. Contohnya I kick the ball in the box. Jadi menunjukkan arah yaitu ke box. Kemudian I took something from my pocket. I go to school every day. Nah, untuk jenis yang keempat ini adalah preposition of agent. Preposition of agent ini merupakan preposisi yang menunjukkan sesuatu terjadi antara pelaku dan juga tindakan. Contohnya our story was written by me. Kemudian I'm going to Bandung next week with my family. Kemudian untuk jenis yang kelima atau yang terakhir ini adalah preposition of instrument. Jadi preposisi ini adalah preposisi yang menunjukkan sebab sesuatu terjadi dengan cara, benda, atau alat. Contohnya seperti apa? Contohnya he was hit by a ball. Kemudian I opened the door with the key.
Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila terdapat kalimat ataupun penulisan kesalahan dalam penulisan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.